Oke, saya absen dulu. Baik, kalau kemarin kita sudah selesai di modul RMA dan pembiayaan, ya. Maka hari ini kita akan membahas memerlukan kita akan selesaikan atau kita akan membahas modul yang selanjutnya, ya. Kita ini ada modul persediaan, di mana di sini adalah untuk persediaan, apakah nanti kita lihat dia barang dan jasa atau apapun, ya, karena dia kemarin di samping menjual barang dan dia perusahaan juga jasa. Nanti kita lihat, nah apa aja kira-kira yang ada di modul persediaan ini. Nanti kita lihat, ya. Oke, sebentar, bahwa walaupun mendengar atau tidak, ya. Baik, persediaan ini dia menyangkut perihal persediaan. Nah, di mana persediaan itu bisa ada pemberian, ada penjualan, ada kegiatannya, ya, ada pemberian produk, kemudian ada pengisian serial number, ada banyak macam kegiatan, ada perpindahan gedung, ya, ada perpindahan gedung, ya, nanti kita lihat, ya. Nah, saya akan lihat apakah kita paksakan hari ini selesai satu ini, karena menurut saya kepengen modul kita ada brainstorming setelah itu nanti, ya. Oke. Nah, di sini baik. Saya akan coba nanti kalau terputus bilang, ya. Atau tidak terlihat. Kita kemarin sudah selesai sampai
Gimana kemarin saya buat tuh. Mana nggak mau. Iya. Oke. Ajaran kelas K. Masih terlihat? Oke. Masih, Kak. Nah, kita kemarin sampai dengan modul yang namanya modul RMA. Kemarin nanya return RMA, return merchandise, ya, activity, ya. Nah, apa namanya? Di sini kita coba dengan modul persediaan. Ya, ini sedikit aja. Gaji pegawai. Nah, kemudian di sini ada transaksinya, ya. Perusahaan memberikan produk cuma-cuma ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setia. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan, ya, marketing, ya. Di mana ini tidak merupakan penjualan, tetapi ini dikurangkan langsung ke persediaan, ya. Kita tidak melakukan jurnal di sini, tetapi kita hanya melakukan penyesuaian. Ya, jadi perusahaan akan di sini memberikan hadiah semen Holcim sebanyak 5 sak kepada pelanggan dengan secara cuma-cuma.
sehingga di sana tidak ada yang namanya transaksi penjualan. Jadi, bagaimana mengantisipasinya supaya bisa tercatat? Di sini kita melakukan penyesuaian aja terhadap produk yang ada, yang mana yang mau dikasih, ya. Mari. Nah, mana yang mau kita berikan, ya. Di sini semen Holcim. Caranya di sini dikasih tahu, ya, barang cuma-cuma dengan jalan aktivitas barang dan jasa. Di sini submodulnya ada kalau 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana yang hubungan dengan persediaan kan dia barang dan jasa. Di sini ada yang namanya penyesuaian persediaan. Ya, penyesuaian persediaan. Ya, di mana kita lihat adjustment-nya itu adalah dengan nomor di sini, ya. Inventory adjustment garis datar 10 garis datar 001, di mana dilakukan pada tanggal 12/01/2010. Akunnya di sini adalah untuk, ya, dia bilang biaya pemasaran. Ini. Nah, di mana yang kita akan berikan itu adalah semen Holcim. Holcim 50 kg. Nah, di mana di sini bahwa kita akan memberikan 5, ya. Sehingga di sini barang kita 23. Kita akan kurangkan 5. Nah, di mana di sini, ya, tolong diperhatikan, ya. Ya, jadi di sini kan ada barang quantity. Kalau 23 dikurang 5 jadi berapa? Tentunya kuantitinya menjadi 8 sak. Ya, di sini nanti description-nya, ya. Lupa nih. Description-nya kita buat adalah pemberian produk secara
pemberian produk promo ke pelanggan, di mana barang yang kita beri itu adalah semen Holcim 50. Tadinya 23, ya. New quantity-nya menjadi ya 18. Ya, enter. Nah, berarti kita ada kurang 5. Ya, kalau kita lihat ya, hasilnya seperti apa? Kita lihat ke layar. Ya, berarti semen Holcim itu berkurang 5. Ya, dengan value-nya dia sebesar 225.000, ya. Semen Holcim 225.000 berkurang, ya. Berkurang dia 5 karena kita kan tadi 18. Nah, kuantitinya berkurang ya sebanyak 5, nilai harga pokoknya ya. Ini bukan bisa nilai harga jualnya 225 ya. Kita lihat dia nilai jual ya. Nah, jadi Anda harus perhatikan bahwa ada yang kita lakukan dengan transaksi, aktivitas, misalnya penjualan atau apa yang dengan melakukan aktivitas yang kita input melalui apakah dia input dokumen, apakah dia pengiriman barang, apakah dia penjualan dan apa. Tetapi di barang dan jasa ini ada untuk mencatat ya penyesuaian persediaan karena diberikan cuma-cuma. Kenapa tidak dilakukan dengan faktur? Tidak, karena di sana ya kenapa? Karena di sana tidak ada transaksi ya. Kalau yang namanya nanti di faktur penjualan itu ya harus ada pengiriman, pembayaran, dan diterimakan uang. Tapi ini tidak. Sehingga di sini dia dilakukan dengan cuma-cuma sehingga kita cukup melakukan penyesuaian ataupun inventory adjustment. Nah, nanti pada saat di laporan, nah ini semua ada di akun. Ya, ada di akunnya. Bahwa kalau kita lihat nanti akun yang sesuai ya, bahwa ada tampilan akun. Ya, nanti kalau kita daftar akun ya, selesai. Ya, itu sama dengan simpan dan tutup. Nah, kalian Anda lihat dia berkurang 5. Jadi bukan kita isi 5, tetapi kita isikan tadi dia current quantity menjadi new quantity sehingga perusahaan aplikasi melakukan penghitungan pengurangan ya, bukan kita yang melakukan pengurangan ya, bahwa bukan kita isi kurang 5 tetapi berapa yang baru ya. Nah, di sini jangan lupa tanggalnya ya, tanggalnya sudah kalau sudah simpan dan tutup. Nah, kalau kita lihat di sini daftar daftar akun. Di sini semua
pasti ada, tidak mungkin tidak ada, ya. Di sini karena dia akan ya penjualan, harga pokok dan semua kegiatan-kegiatan pasti ada di akun. Dia dibuat akun atau dia hanya sebagai transaksi, ya. Coba kita lihat persediaan barang terkirim. Nah, dia kita lihat di persediaan barang, ya. Nah, di sini dia mungkin dilakukan dengan akun silang. Ya, karena apa? Akun silang merupakan penyesuaian inventory ya, persediaan barang dan jasa, bangunan di sini ya, di mana akunnya dia bukan persediaan ya. Akun apa? Nah, bisa dia merupakan transaksi silang. Nah, kalian teman-teman yang saudara-saudara yang udah belajar di akuntansi ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengisian serial number produk yang dibeli. Nah, kan seperti kemarin-kemarin itu ya, kita membeli ya, misalnya kalau barangnya sama, bentuknya sama, gedenya sama, satuannya sama, ya, semua sama. Misalnya di sini contoh aja, cat. Nah, cat Movilek, cat Vinilek, cat apapun itu, ya karena dia itu sama bentuknya, sama, nggak ada bedanya lah gitu. Nah, untuk membedakan dari sisi internal auditor perusahaan, maka setiap barang yang dibeli dengan jenis barang yang sama, untuk kepentingan pengawasan diperlukan pemberian serial number. Jadi kita berikan serial number, kan itu kan dari pabrik nggak ada, dari tukang cat nggak ada. Kita memberikan serial number, kita catat, nah, kita buat, kita tempelkan. Di mana gunanya adalah untuk pengawasan. Karena kemarin ingat waktu kita ya menjual barang, maka kemarin itu kalau sama serial number-nya harus ada. Kemarin kan ada tuh modul penjualan ya, modul penjualan untuk perusahaan itu ya. Nah, produk itu ya. Jadi ketahuan. Jadi nanti ketahuan kalau tiba-tiba kita sudah jual. Tiba-tiba ada pas stok opnam, barang berkurang. Ya, barang mana ini dilihat. Nanti dilihat di serial number-nya. Ya, dilihat tak semua di print daftar inventory barang dan jasa. Ya, tak dicocokkan satu-satu. Itu namanya stok opnam. Ternyata ketahuan ada yang hilang serial number. Ini nggak ada. Dilihat ke penjualan. Ada nggak dijual? Enggak. Berarti yang hilang serial number ini. Nah, seperti itu. Jadi nggak di sini gampang ya, tetapi di sini perlu ya, kayaknya enak gitu ya. Kalau kita cuman menjual barang satu sih gampang. Kalau kita toko bangunan yang gede, ya, yang gede banget, semua bahan bangunan semua bercampur kita jual. Bagaimana kita pengawasannya? Bagaimana kita yakin pegawai kita tidak ngambil satu bawa pulang sambil pulang, ya? Maka di sini terhadap barang-barang yang dibeli dengan bentuk yang sama, maka perlu dilakukan atau diberikan serial number. Ya, dan juga di sana ada
kesempatan kita untuk memberikan tanggal expirednya. Sehingga kalau kita menjual, ya, nah, kita anggap gampang, ini apa sih arti expired date? Oh, berarti masa berlakunya. Bukan hanya di situ. Kita akan berusaha mana barang-barang kita yang kita first in first out kan, ya, adalah yang akan kadaluarsa. Jangan karena kita menjual karena gampang kita ambil tak jual, kita lupa pas nanti yang barang yang belum terjual udah expired. Nah, jadi pentingnya serial number ini dicatat, termasuk dengan expired date-nya adalah dalam rangka untuk kalau kita menjual, itu kita jual dulu. Ya, jadi sebenarnya saya bukan hanya mengajarkan bagaimana memasukin datanya, tetapi topologi kegunaan dari aplikasi Accurate itu sendiri. Supaya apa? Nah, jangan kita masukin, keluar, input, tapi topologinya kita harus kuasain. Ya, karena nanti di laporan akan bisa nggak dimunculkan daftar barang-barang yang kedaluarsa, kan gitu. Nah, untuk itu kita akan mencoba dulu bagaimana membuat serial number. Ya, di sini kegiatannya semua kegiatan itu ada di aktivitas. Ya, aktivitas barang dan jasa, ya, inventor, persediaan, ya, aktivitas barang dan jasa, serial number. Nah, di sini nomor serialnya juga kita harus buat transaksinya, ya, ya. Dari apa? Tentunya penerimaan barang. Tipe transaksinya adalah bukan pembelian, karena ini beli, ya. Di sini kan bisa dilihat ini, pemindah barang atau apa, tidak ada pembelian di sana, ya. Tetapi adalah karena kita beli, kita terima barang. Nah, kita lihat yang barang-barang yang kita terima itu atas kita beli barang apa aja. Nah, kita ada pembelian dengan DSM 100, ya. Nah, ya, di mana di sini nomor transaksinya kita harus kasih tahu, ya, supaya kegiatan itu tahu. Maka jangan dilupakan serial number dia, serial number dia garis datar 10.0001. Kapan dilaksanakannya? Itu pada tanggal 12.01.2010. Nah, siapa yang bertugas? Ya, yang bertugas di sana adalah ada nggak di sini? Husnida. Apa ini perlu? Karena supaya kalau ternyata nanti ada kesalahan yang bertanggung jawab ada. Siapa yang mencatat? Nah, ya toh? Nah, di sini ada cat Mobilek 20 liter, ya. Di sini, ya, kita di mana? Kuantitinya apa? Deskripsi barang, unit. Maka kita lakukan
serial. Ya, kita tutup dulu. Ini apa nih? Sama. Ya, nggak mau. Dia harus, nggak mau klik kanan. Kita harus begini. Dia karena harus membuat serial number. Sama kayak kemarin itu, ya. Bahwa ini kita ada, harus kita ingat nih. Berapa yang kita beli? 100. Ya, kalau kita lihat di sini dari 10 sampai 109. Ya. Jadi masukkan serial number untuk ditambah. Di sini 10 1 1 1 1 2 1 2 3 4 berapa nih? 10 1 1 1 1 2 ya, garis datar 00 10. Nah, dia akan tambahkan berapa? Ya, apakah kita perlu di sini membuatkan? Ya, masukkan nomor seri untuk ditambah. Tambah dia berapa? Tambah dia 100. Ya, nanti kita lihat. Ya, apakah di sini? Nah, ingat. Kuantitasnya 1. Kalau kita buat di sini, ya, sampai, ya, 100 berbahaya. Karena setiap seri kan kuantitasnya 1. Ya, nah nanti kita lihat, ya, masukkan nomor seri untuk ditambah. Coba kita lihat. Saya khawatir nanti tidak bisa dibenerin. Nah, di sini tanggal kadaluarsanya adalah tanggal 10 bulan 11 2012. Ya, kalau kita lihat di sini sampai dengan kita coba 1011112 00109. Kuantitasnya berapa? 100. Ya. Nah, ditambahkan dia 100. Maka ya akan sampai 2010. Nah, 96. Tunggu dulu. Kenapa? Ya, itu dia. Ya. Kan harusnya 109. 110. Dia kan harusnya dia sampai 109. Maka tidak boleh kita buat sampai. Sehingga dia ini 121. Seharusnya kan dia cuman 10. Kita batalin. Ya. Berarti nomor serinya. Coba kita buat. Ya. 10 1 1 1 2. Jangan salah, 4 digit satunya. 1 berapa digit ini? 10 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 2 garis datar 0010 ya. Nah, kuantitasnya 1 ya. Habis tanggal expirednya 10/11/2012. Tambahkan dia 100. Ya, kalau kita rubah gini, nih 100. Karena 100 kaleng. Nah, kita lihat bedanya. Ya. Tambahkan. Nah, baru benar. Dia 109. Kalau tadi kalau kita buat garis datar itu, maka dia akan 121. Ya.
dia bingung ditambahkan dari mana. Ya, berarti ini lihat semua nomor serinya satu, nomor seri kuantitinya satu, satu semua dari awal. Ya, dan sudah tercatat kadaluarsanya semua. Jadi jumlahnya 100. Ya, karena kita sudah 100 tadi. Ya, berarti kadaluarsanya sudah. Oke. Ya, bahwa kadaluarsanya sudah kita catat tadi itu. Ya, nih dia. Ya, oke ya. Nah, kemudian ada cat kayu dulux. Sama. Karena dia kan cat kayunya sama, nggak ada liternya apanya. Baru kita harus membuat nomor serinya juga. Sama kayak tadi. Jangan salah. Ya, 12. Nah nih. 0611. Dia sebanyak 20. Tanggal kadaluarsanya harus dibuat. Ya, 12/06/2011. Ya. Nah, sebanyak berapa kita harus tambah? Banyak. Sini 20 kaleng. Hati-hati jangan langsung di tab, jangan langsung di enter. Ya, kita isi. Nah, makanya saya buat lambat-lambat kalau kita enter tadi otomatis. Untungnya ada di sini. Ya. Nah, di sini ada kata-kata batal. Nah, di sini adalah 20 kaleng. Ya. Nah, tambahkan 12/06/11 sampai dengan 15 nanti dia kita lihat. Sampai dengan salah. Batal. Karena ini rupanya cat saya salah lihat. Cat kayu dulux sini 20. Ya. Serial numbernya 12/06/11 garis datar 0015. Kadaluarsanya 12 Juni ya 2011. Tambahkan sebanyak 20. Ya, ingat tanggalnya 12/06/11 0015. Ini ya 12 Juni 20 ya, tambahkan. Ya, jadi dia kalau kita tambahkan 15 ditambah 20 ya, mulai dari ya kan? Jadi dia bukan berarti 35 karena 15 dihitung. Ya toh? Jadi jangan salah, dia jadi tambahkan ya kan 20 ya dari mulai kalau kita lihat 15 tambah 20 kan 35. Jangan salah. Yang nomor 15-nya dihitung. Jadi sampai dengan 34. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau enggak, saya terusin. Ya, kemudian ada cat kayu dulux. Juga ya, ternyata cat kayu dulux ini kan banyak. Kita buat berjenisnya. Ini sampai tadi 27. Sampai dengan 34.
Tunggu dulu. Ini sama. Nah, coba. Nah, bagaimana dengan cat kayu dulux ini? Ya, oke. Tanggal expirednya. Oke. Nah, kemudian ada serial number lagi. Di mana? Ya, ini oke. Bagaimana kalau yang ini? Kita lihat. 1206 11 garis datar 0015. Dia ada kuantitasnya di sini juga 12/01/2010 ya. 0026 ini 12 12/06 11 garis datar 30. Dia ada sebanyak 30 kaleng. Apakah nimpuk? Tambahkan. Ditambahkan lagi. Ya. Kemudian ada 12/06 11 garis datar 0100. Kadaluarsanya adalah belum ganti nih. Batal. Tunggu dulu. Dua belas 12 Juni sampai dengan 34. Oke. Oke. Kenapa? Kemudian yang 12/06 11 0030 tanggal kadaluarsanya sama 12/01/2011. Tambahkan 30. Tambahkan. Nah, di sana mata ini 34. Coba di sini 30, 40 kaleng. Nah, coba kita jumlah. 15, 40, 60, 75. Bentar ya, saya hitung dulu. Kenapa ada masalah?
20, 40, 15, 75. 15 tambah 10, 34. 10. Nah, di sini bahwa dia ada membeli cat kayu dulux itu ada 20 kaleng, 40 kaleng, 15 kaleng. Sehingga disuruh kita membuat serial number-nya dari mulai 15. 15 tadi sampai 20 kaleng 34. Aduh. 15 ini 60. Oke, coba kita masukkan. Mulai dari 12.06, 11.00, 30. Ya, tanggal kadaluarsanya 12.06.2010. Ya, kita 30, 40. Kita lihat, mau nggak dia? Ya, 34. No, 2 bot, 20 terpilih, total kuantitas B terpilih. Oke, di sini ada 60, 75. Coba, karena cat kayu dulux itu sama. Ya, coba kita lihat apakah batal. Ya, di sini batal. Kita mulai dari 12.06 11 garis datar 0015. Kadaluarsanya adalah 12.06.01.2010. Di mana kalau kita tambahkan 40, 60, 75. 89. Sementara di sini ada 12, 11 sampai 100. Ya. Nanti 75. Oh, ini salah lagi nih. Bentar, bentar. Ini ada kesalahan nih saya nih. Oh, salah. Ya, serial number ini batal. Terus
Nah, 12, saya salah. Kalau dibatalkan, saya ada salah, saya udah ngerti sekarang ini. Ini nggak bisa. Masuk hapusnya satu-satu nih, ya. Bentar, saya ada kesalahan. Nah, kita mulai bahwa cat Mobilek 120611. Kuantitas dia ada 15. Dia ada 20 kaleng. Kadaluarsanya adalah 12 Juni. Ya. 12 dia ada. Oke. Ya. Expirednya 12/01. Ini salah nih. Salah. Push. Salah. 12/06/11/0015 ya. Di sini kuantitasnya ada 20 kaleng. Tanggal kadaluarsanya kok dia nggak mau ya. 12/06/2010 ya. Tambahkan ya. Kemudian ada 12/06/11/0030 ya, ada 40 kaleng. Kadaluarsanya 12/06/01/2010 ya. Tambahkan satu lagi 12/06/11/0010. Dia kuantitasnya ya ada 15 ya, 20, 40, 15. Tanggal kadaluarsanya 12/06/2011. Tambahkan. Nah, di sini saya nggak tahu makna beda cat INT Mobilex sama cat kayu dulux ini. Kenapa? Ini kan bukan kilogram kaleng ya, tapi dia minta seperti itu ya. Oke, saya tadi ada salah. Ini bukan 15 sampai apa? Kalau 15 sampai ini kan ketubruk ini. Rupanya dia kasih dengan nomor seri ini ada 20 ya. Dengan apakah ini ya 20 kilo ini intinya adalah cat kayu 20 kilo nggak mungkin dia. Nah, di mana nanti saya terangin pertemuan selanjutnya kenapa ini seperti itu, kenapa tadi cat INT Mobilek berbeda ya. Per kaleng. Ini kaleng ya. Tapi ini 15, 20 kaleng ya. Kenapa ini dikasih serial numbernya
sama ya, bahwa 20 kaleng ya. Bahwa untuk 12, 06, 11, 15 itu ada 20 kaleng. Bahwa 12, 06, 11 sampai 30 itu ada 40 kaleng ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, kemudian karena sudah kita kasih serial number, coba kita lihat isinya. Ya, sudah, tadi udah. Oke ya. Nah, kemudian di sini penerimaan barang DSM ya. Ya. Kalau sudah simpan dan tutup. Ya. Nah, yang itu ditelan aja dulu kenapa seperti itu ya. Kemudian perusahaan mengikuti pameran furniture dan akan mengirimkan produk. Nah, di sini sama dengan peminjaman sementara karena mungkin nanti akan dikembalikan kayaknya karena apa? Di sini ada perusahaan mengikuti pameran di mana untuk pameran itu diperlukan barang-barang ya di mana perusahaan akan mengirimkan ya mengirimkan 3 jenis. Satu meja rias, satu lemari 3 pintu, satu set kitchen set white ya. Dulu apakah saya selesaikan ini? Nah, di mana barang ke pameran sebagai contoh masing-masing produk satu set. Dan jika pamerannya selesai maka akan dikembalikan kembali. Nah, tetapi kita lihat di sini kita hanya memindahkan barang untuk pameran, tidak untuk mengembalikan ya. Kita lihat nih ya bahwa aktivitas ya. Jadi kegiatannya adalah aktivitas barang dan jasa pindah barang. Ya, dengan yang ditransfer itu nomornya adalah inventory transfer garis datar 10 garis datar 001 sampai dengan tanggalnya 14/01/2010. Dipindahkan ya gudang asal adalah gudang furniture. Ya, tujuannya adalah gudang depan. Ya, di sini tidak dikasih tahu alamat perusahaannya. Ya, jadi nggak perlu. Nah, kemudian di sini adalah peminjaman barang untuk pameran. Barangnya apa aja? Meja rias Albatros. Ya, sebanyak 1. Kemudian lemari 3 pintu. Kaca di setengah. Dipinjam 1. Ya. Kemudian kitchen set white. 1.
Nah, ingat ya bahwa ini semua tampilan modul akan keluar sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang kita lihat ya di sini item transfer. Nah, apa yang dibutuhkan akan keluar sesuai dengan kasus yang terjadi ya. Di sini adalah display peminjaman barang untuk display pameran. Nah, kalau sudah hanya sampai di situ, simpan dan tutup. Nah, kemudian di sini ada perusahaan ini tanggal 19 Januari. Tanggal 19 Januari, perusahaan melakukan promo dengan penjualan dalam paket yang disebut paket hemat tahun baru yang harganya lebih hemat 200.000 bila dibanding membeli dengan satuan. Ya, nah, perlu Anda perhatikan bahwa di sini perusahaan banyak dia menjual barang, kemudian menjual barang dia menjual jasa. Nah, kemarin dia menjual ya proses dengan job costing. Kemudian dia juga menjual dari korban tersebut. Betul. Jadi begitu kejadian itu, Eva kemarin pagi sebelum kasus ini viral, kita sudah mengunjungi rumah sakit Keluar. Kita sudah melakukan komunikasi awal bagaimana perkembangan kasus ini akan dibawa. Kemudian untuk mungkin bagi seorang perawat ini hal yang tidak mereka duga gitu ya akan dialami, sehingga pihak rumah sakit pun cukup sigap untuk menjemput bola, melakukan pendampingan secara psikis kepada korban. Namun dan apabila diperlukan dari Polda Sumatera Selatan, ya Polrestabes Palembang sudah berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk mempersiapkan konselor yang membuat pendampingan kepada saudara korban. Baik, Pak. Baik, terima kasih Kapolrestabes Palembang, Kombespol Irfan Satya Putra sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, kita akan informasi selanjutnya. Aparat gabungan Satgas Nemangkawi bergerak ke Kabupaten Puncak untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Satgas bergerak untuk mengepung KKB yang selama ini meresahkan warga di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi mulai bergerak dari Timika, Papua menuju Ilaga, Kabupaten Puncak untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Dalam sepekan terakhir, terjadi rentetan kejadian serangan KKB di Kabupaten Puncak yang menghilangkan 4 nyawa warga sipil. 2 diantaranya tenaga pendidik, seorang siswa dan seorang pengemudi ojek. Selain menyerang warga, KKB juga membakar rumah warga dan gedung sekolah. Telah diberikan APP maupun doa bersama, semoga pelaksanaan tugas TNI Polri berjalan dengan lancar dan baik. Sementara itu, Polda Papua mengerahkan 1 kompi untuk mengepung kelompok kriminal bersenjata yang belakangan ini melakukan penyerangan terhadap warga sipil di wilayah pegunungan. Kemudian, seperti di Kabupaten Puncak. Kemudian ada ini perusahaan menjual dalam paket, di mana kalau misalnya dibeli satu-satu lebih mahal 200, kalau dibeli sekaligus mungkin lebih murah katanya. Nah, ingat di sini ya ada 2 tindakan. Sama kayak kemarin kita buat RMA dan pembiayaan pesanan. Nah, di sini juga ya
dibuat dia jadi satu grup, baru dijual. Ya, jadi kayak parcel. Ya, ini intinya dia mau membuat parcel terdiri dari beberapa barang jadi satu harga. Nah, nanti pada saat ya penjualan yang dijual itu adalah paketnya, bukan barangnya. Ya, jadi kita kasih nama apa? Jadi kayak kemarin RUPJ, kayak kemarin itu apa? Dekorasi ruangan. Nah, kemarin itu apalagi pembiayaan pesanan, pembuat pagar tembok. Jadi yang dijual produknya adalah hasilnya. Dan di sini juga dia membuat ya merencanakan membuat paket promo ya, paket promo tahun baru ya. Apa namanya? Nah, di sini dia membuat dulu itu menggabungkan beberapa produk menjadi satu produk dijual. Jadi finish good. Ya, finish good-nya adalah paket di sini hemat tahun baru. Ya, nah, terdiri dari barang-barang ini. Jadi kita buat dulu ya produk barunya yaitu paket hemat tahun baru ya dengan cara apa? Nah, paket itu kemudian dijual seharga 5.300.000. Cara-caranya menggabungkan dulu adalah pertama-tama ya terdiri dari satu set meja rias Olimpik dan satu set lemari 3 pintu kaca list tengah. Ya. Nah, di sana kita lihat nah, pertama-tama adalah kita membuat grup, ya. Pertama-tama ada aktivitas, barang dan jasa. Nah, di sini dia. Kan banyak ini. Kemarin kan baru kita pakai pencatatan nomor serial sudah, penyesuaian persediaan udah, pemindahan barang udah, set harga jual belum ya. Kita sekarang membuat adalah membuat grup ya, di mana grup itu dikasih nama paket 1. Paket garis 1. Keterangan paket hemat tahun baru ya. Harga jualnya harga jualnya 5.300.000.
harga jualnya adalah 5.300.000. Ya. Nah, di sana grouping ya. Penjualan pesanan ya, penjualan potongan ya. Di sini nama paketnya harga jual ya, penjualan pesanan, retur penjualan pesanan, potongan penjualan ya. Barangnya adalah terdiri dari meja rias. Meja rias Olimpik 0606 ya, sebanyak 1. Ya, kemudian adalah lemari 3 pintu, lemari 3 pintu kaca lis tengah. Nah, di mana ditentukan di sini akun penampungnya ya, tadi kan sudah pilih grup, di mana di sini dikatakan akun penjualannya adalah 4101.005. Kita pilih ya. Di mana di sini akun penjualannya adalah 41 akun penjualan grup. Penjualan grup 410105. Returnya retur penjualan grup. Nah, di sini. Jadi kita nggak boleh lupa mencatat ini, ya. Kacau nanti, ya. Akun returnya, akun penjualannya sudah jadi diatur. Paket ematnya kalau sudah semua paket 1, paket hemat tahun baru, harganya 5.300.000, penjualan grup, retur penjualan grup, potongan penjualan. Nah, yang perlu Anda pahami adalah, yang perlu kita pahami adalah akun-akun ini harus kita setting seperti kita menyeting preparation ya. Jadi kalau dia penjualan grup, returnnya apa ya, potongannya apa ya. Kalau sudah, simpan dan tutup. Nah, kemudian kita melakukan penjualan ya, melakukan penjualan atas barang tadi ya, melakukan penjualan atas barang tadi. Bagaimana caranya? Ya, sama, kita sudah melakukan penjualan. Berarti paket hemat tahun baru tadi itu adalah harga barang, jenis barang ya, merupakan yang kita jual. Sama kayak kemarin kita menjual paket grup, paket ini sama aja dengan paket grup. Kalau kemarin itu job posting, memerlukan apa, mirip-mirip ya. Kemudian di sini ya, penjualan, aktivitas penjualan, faktur penjualan. Ya. Nah, di mana yang beli kebetulan itu cyber. Ya, kejadiannya pada tanggal 19.01.2010, 19.01.2010, di mana katanya dikirim pakai mobil pick up.
Ya. Oke. Pilih produknya apa? Ada nggak di sini yang namanya paket hemat tahun baru? Nah, ada. Karena kan tadi kita sudah buat paket 1. Nah, di mana otomatis harganya muncul 5.300.000 karena tadi sudah kita setting jualnya. Dia kebetulan membeli 2 paket. Nah, coba Anda lihat. Kalau kita melakukan pembelian, ya kita melakukan penjualan, ya ada tax, ya berarti harganya sudah termasuk tax. Ya, dan di sini dilihat nih, Anda perlu lihat. Dijual 5.300.000. Jadi 10.600.000. 2. Nah, pada saat kita ya item description kita pilih paket hemat, dia menginduk nih. Terdiri dari apa aja? Karena dia beli 2, ini dikeluarkan 2. Ya, di sini memang tidak ada harga satuannya, tapi barangnya mengikut 2 karena apa? Nah, tujuannya tadi adalah untuk pengawasan terhadap barang yang dijual. Sudah. Kalau sudah semua, ya simpan dan tutup. Ya, tetapi di sini kan kita belum ada dikatakan kita terima bayaran. Kalau ada kita bilang terima bayaran, maka ya pakai apa? Kita terima cash atau apa? Gitu ya. Udah simpan dan tutup. Penjual belum dimasukin karena di sana tidak ada nama penjualnya. Oke, selesai. Nah, kemudian ya. Kemudian itu ini ada mencatat serial number produk yang dijual. Bagian gudang menginput nomor seri untuk produk cat Mobilek 20 liter sebanyak 50 kaleng yang dijual dengan faktur penjualan invoice 008. Nah, di sini bisa Anda lihat ya. Bisa Anda lihat bahwa barang yang dijual juga harus dicatat. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa serial number ini untuk apa? Supaya ketahuan ya bahwa ada barang yang dijual pakai serial number, dijual barang apa aja ada karena produknya sama maka serial number. Nah, serial numbernya yang mana dijual supaya apa tadi adalah ketahuan bagian dari pengawasan ya. Nah, kemudian bagaimana kita pengisian number produk yang dijual ya. Kita lihat di sini bagaimana kita melakukan barang-barang apa aja yang dijual, serial number-nya apa, aktivitas, barang dan jasa, pencatatan, nah, nomor serial, ya. Nah, di mana di sana tipenya adalah, nah, tipe transaksi adalah apa, ya. Coba Anda, ini tadi sudah lewat. Nah, kemudian ya inventory terhadap apa di sini adalah entry-nya, transaksinya adalah faktur penjualan. Muncul nggak invoice-nya? Nah, kalau kita salah ngisi ini, pengirim pesanan tidak ada. Jadi harus hati
karena dia penjualan tadi. Nah, di sini kan tidak ada penjualan pengiriman barang tadi, faktur penjualan. Ya, di mana penjualan atas apa? Akan muncul invoice 008. Ya, di sini kita disuruh kasih namanya SNE 10002. Kejadiannya pada saat kita melakukan pengisian serialnya tanggal 22/01/2010. Ya. Siapa yang melakukan pencatatan itu? Di sini adalah Wirawan. Nah, ini penting karena supaya kalau dia salah nanti itu. Nah, kemudian di serial number. Ya. Di mana ada sebanyak 50 kaleng katanya kan. Dimulai dari serial mana? Dimulai dari serial number 101112 garis datar 0010 ya, jangan salah. 10 10 satunya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 2, 10 sebanyak 50 ya. Sudah ada kadaluarsanya? Enggak ada. Nah, 10 10 11 12 garis datar 0010. Berapa nih? 1, 2, 3. Oh, tidak ada. Fatal. Cat INT Mobilek 20 liter. Kita kan sudah kasih serial number. Ini nomor seri. Op. Ya. Di sini 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Serial number 10111112 ya 0010 tambahkan dia 50. Apa tadi saya kasih salah angkanya, satunya kurang. Tunggu dulu, tadi kan kita sudah kita kemarin lihat INT mau coba batal. Tunggu, nggak mungkin
kita kemarin kan sudah ada daftar pembelian kemarin kita sudah melakukan serial number yang dibeli. Sebentar ya. RMA. Modul inventory adjustment. Ini tadi nih. Sudah? Beri. Tunggu, di mana kita kemarin bikin serial number? Ada kan kemarin itu membeli cat INT Mobilex. Nah, ya, baru kemarin kan kita sudah pernah membuat serial number kan untuk pembelian INT. Tunggu dulu, saya perhatikan soalnya dulu. Kenapa jadi kacau nih? Modul pembelian. Nah, tuh invoice B dan D
Daftar barang dan jasa. Daftar persediaan serial number. Ini kan sudah ada serial number. Sudah. Kenapa tidak ada? Dia bilang. Tunggu dulu. Tadi itu inventorinya. Mana nih? Modul apa tadi nih? Bentar ya. Oke, ini ya, udah. Ini ada 101 1 2 3 4 1 2 ada 10. Kenapa dibilang tidak ada? Ini ada kok. Ya, import sampai dengan satunya 1 berapa biji sini? 1 2 3 4. Kenapa dibilang tidak diketemukan? Nah, nah sekarang kita lihat di sini adalah pengerjaannya mencatat serial number yang di mana tadi nih? Tanggal 5 soalnya aktivitas sudah tadi modul persediaan, penyesuaian, pengisian serial produk yang dijual. Jadi aktivitas barang dan jasa, pencet nomor serial di sini adalah faktur penjualan invoice 08 ya, SND-nya 02. Nah, tanggal ini dilakukan pada tanggal 22/01/2010. Di sini enter ya. Petugasnya Wirawan. Nomor serinya adalah dari mulai 101112 garis datar 0010. Di kita mau jual kita adalah berapa? 50. Tambahkan 50. Tambahkan. Berapa kosongnya nih? 1 2 3 4. Kok nggak ada? 1 2 3 4. 10.
Duh, bentar ya, daftar pembelian, daftar barang dan jasa, salah, daftar, ini kita batal dulu, daftar persediaan pencatatan nomor seri, ya. Di sini penerimaan barang tadi sudah, cat ini 1201 SNE, ya, adalah 1011 10 112 10, kan sudah. Kok nggak ada? 10 1 2 3 4 110 expired date tanggal 20. Oke. SNN Husnida, ya. Lihat lagi nih. Jadi di sini oke, tadi itu kan sudah, ya. Di sini. Nah, kalau sudah ada. Tunggu dulu, apa jadi berubah ya? Ya, 10 11 21 2 0010. Tadi kan kadaluarsanya benar 10 berapa tadi itu? 11 2012. Jadi berapa nih? 100. Kan sudah ada 10 sampai dengan 109. Dari ini, dari 10 sampai 109. Gila. Nah, nggak mau dia. Sudah ada. Nah, kenapa dia tidak mau? Oke. Ini. Oke. Di sini ada aktivitas inventory, data serial number dari faktur penjualan, invoice-nya 08 itu zat INTEK. Nah, kita 10 1234 20 0010. Di sini kita nambahkan 50. Satu, dua, tiga, empat. Nggak ada ya.
Bentar ya, 1011112 ya. Jadi 0010 ya. Nanti 1 tambahkan dia sebagai 50 ya. Masukkan kuantitas ya. Nah, nggak ada. Nggak bisa, kita bukan perusahaan dari faktor penjualan. Oke, nanti ini saya lihat ya, jangan sampai kita terpaku ya, batal dulu. Nanti saya lihat di mana kesalahannya ya. Kemudian ini ke terakhir ini penyesuaian stok barang pada saat stok opnam. Perusahaan melakukan stok opnam, nantinya mohon maaf ya, nanti saya lihat di mana ini, kenapa tidak link ya. Perusahaan melakukan stok opnam pada tanggal 29 Januari 2010 untuk stok bahan bangunan. Dalam stok opnam tersebut terdapat selisih kuantitas yang tercatat di Accurate dengan fisik berbeda, yaitu Palu Konde KW 170880 yang tercatat di Accurate 20, sedangkan di fisiknya terdapat 23. Sehingga untuk itu dilakukan penyesuaian. Coba kita lihat tadi aktivitas barang dan jasa, penyesuaian persediaan tadi dengan nomor ini mau kok di saya ini. Ya, Palu Konde. Jadi bahwa ini adalah inventory adjustment 002, kejadiannya tanggal 30/01/2010 ya, di mana akunnya masuk karena terdapat selisih. Ya, di Accurate ternyata 20, sementara di fisik 23 terhadap Palu Konde ya. Kita lihat sini adalah Palu Konde. Palu Konde yang 1708. Nah, di mana katanya secara fisik dia ada 23 ya. Di Accurate 20, sementara fisiknya 23. Ya. Jadi di sini current-nya 20, di Accurate 20, fisiknya 23. Ya, kita lihat 23. Nah, di mana akun penampingnya adalah ya, new quantity, current quantity 20, sementara new quantity kurang 3. Di sini HPP bangunan
Ya. Nah, sini beda kalau tadi. Coba kita lihat ya. Current quantity di accurate tercatat 20, sedangkan fisiknya terdapat 23, sehingga kekurangan 3. Coba kita lihat di sini. Salah. Ya, bahwa nah, banyak yang salah nih ya. Tadi di accurate 20 ya. Nah. Lalu konde item quantity minus 3. Oh, dia nggak mau. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, daftar barang dan jasa penyesuaian persediaan yang tadi daftar ya. Daftar persediaan penyesuaian persediaan ya tadi yang nomor tertanggal 30. Ya, bahwa penyesuaian itu kita ada kurang 3. Jadi seharusnya dia dicatat beda kalau dengan yang tadi. Kalau tadi pencatatan kurang tadi kita samakan ya. Kalau di sini bahwa mengatakan bahwa ada kekurangan 3 ya dicatat oleh accurate ya. Nah, simpan dan tutupnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Saya akan nanti membenarkan serial number barang yang dijual kenapa tidak muncul. Bentar, saya minum dulu. Halo, halo. Halo, halo. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyain nggak? Nanti yang serial number yang bermasalah nanti coba saya lihat kenapa tidak diketemukan ya. Ya. Nah, materi tidak saya sengaja tidak habiskan ini ya. Tolong didengar. Materi ini kan sebenarnya ada modul buku besar sama kas dan bank. Saya stop di situ supaya apa? Pada setelah nanti ujian kita brainstorming lagi ini supaya Anda jangan lupa. Ya, karena saya katakan kalau Anda sudah menguasai modul ini maka akan betul-betul menguasai dengan soal-soal yang lain, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Kemana nih orang-orangnya? Belum ada, Pak. Nggak ada, oke, ya. Nah, di sini, ya. Nah, mana? Halo, masih ada kan? Masih Halo. ada. Nah, Makasih, ya. Pak. Nah, bukan gini, saya mau tanyakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, yang saya mau diskusikan nanti saya akan penyesuaian tadi itu ya, kenapa tidak muncul ya. Nah, yang saya mau tanyakan ke Anda, ini kita kan adalah pertemuan terakhir. Kita mau ujiannya minggu pertama atau minggu kedua? Ini kelas apa nih?
Mana ini orang-orangnya? Kedua aja, Pak. Minggu Kedua, kedua. Kedua aja Pak, kalau boleh Pak. Ini kelas K ya? Penuh, Pak. Ya. Apanya? Penuh. Hari Sabtu kami ada 3 kelas. Yang kapan? Hari Sabtu. Kalau hari Sabtu. Sabtu. Loh, jadi maksudnya gimana? Kan ujiannya kan hari Sabtu kan? Ya, Nah, jadi minggu kedua ya, minggu pertama udah itu. maksudnya minggu pertama Sabtunya udah penuh. Minggu pertama itu kan hari Sabtu kami ada 3 kelas. Jadi minggu pertama udah dua matkul ujian. Jadi Bapak minggu kedua aja gimana? Oh, jadi sedih juga ya kalau ini ya, kalau pelajaran hari Sabtu. Jadi oke, ya, saya ngalamin kalian. Jadi ujiannya minggu kedua, ya, jam sama ya, jam 10 kan? Tolong dijawab dulu. Ya. Iya betul. Iya, Pak. Oke, ujian minggu kedua berarti tanggal berapa itu? Mei ya? Tanggal berapa Mei-nya? April tanggal 30, Pak. Iya, Mei apa ya? Enak Atau aja dia. Sekarang Tanggal tanggal 1 berapa? Mei Pak. Nah, Mei, Pak, 1 Mei. nah, Sabtunya tanggal minggu kedua 1 Mei. Ya, 1 Mei 2021. Buset deh. Oke, jadi minggu kedua. Ya, baik, minggu kedua. Nah, di sini ingat, saya yang Anda harus tahu, ya, pada saat ujian, Anda harus pertama-tama waktu saya mengabsen, Anda melihatkan kamera Anda asli. Saya tidak mau foto, ya, bahwa yang saya anggap hadir adalah hanya sebentar. Saya absen, saya foto bahwa Anda hadir. Saya tidak mau dengan foto. Saya mau dengan foto aslinya bahwa Anda ada saat ujian. Nah, nanti soal ujian, ya, ingat, soal ujian akan saya lempar pada saat itu melalui WA, termasuk database-nya, ya. Nanti, ya, kapan harus diberikan jawabannya kita tentukan pada saat ujian. Apakah saya kasih itu kan Anda harus install harus baca soalnya, buka di laptop, ya. Saya kapan ujiannya dikumpulkan, kita bicarakan nanti di sana, tergantung soal yang saya buat, ya. Tunggu, dikumpulkan kan, dibicarakan nanti. Oke, ya, pada saat ujian, ya. Jadi kalian ujian minggu kedua hari Sabtu tanggal 1 Mei jam 10, ya, minggu kedua. Nah, dan nanti soalnya saya akan lempar pada saat itu sama database-nya, karena database-nya bisa saya lempar melalui WA, ya. Nah, jadi kapan dikumpulkannya kita bicarakan, kita minggu kedua. Oke, mohon maaf tadi karena saya mesti cari dulu kenapa tadi daftar seri yang dijual nggak ada. Saya akan lihat dulu nanti apa karena tadi kita ada bermain-main dengan nomor seri. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nah. Tidak, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ditanya, dan ingat jangan lupa bahwa pada saat ujian Anda harus membuka kamera, ya. Oke, kalau Anda boleh leave. Nah, saya sengaja tidak kelarkan ini dalam 1 semester, setengah semester, karena apa? Supaya Anda nanti bisa kita brainstorming soal-soalnya, ya. Oke, Anda boleh leave sekarang. Terima kasih, Pak. Oke, selamat berakhir pekan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.